pajak merupakan pilar utama dalam keberlanjutan keuangan negara, dan pemeriksaan menjadi alat vital dalam menegakkan kepatuhan dan juga memastikan keakuratan dalam laporan yang akan disampaikan. Namun, pernahkah terlintas di benak kita bagaimana pemerintah mengelola apakah pajak yang kita bayar sudah sesuai? Nah, dalam video ini kita akan menelusuri dasar-dasar pemeriksaan pajak mengenai tujuan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan hal lainnya mengenai dasar pemeriksaan pajak. Jangan khawatir, pemeriksaan pajak bukanlah momok yang menakutkan. Justru, dengan kita memahami seluk-beluknya, kita bisa lebih siap dan sigap dalam menghadapinya. Oleh karena itu, simak video ini hingga akhir agar wawasan perpajakan kita semakin luas. Sistem perpajakan Indonesia menggunakan istilah assessment system, yang berarti wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebagai salah satu penegakan hukum atas self-assessment system, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan guna mematuhi kewajiban perpajakan. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tentang Perpajakan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan, verifikasi, surat perintah pemeriksaan, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, pembukuan data yang dikelola secara elektronik, tempat penyimpanan buku, catatan, dan dokumen, penyegelan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menyatakan bahwasannya tujuan dari pemeriksaan pajak itu meliputi yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua adalah tujuan lain. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 PK 03 tahun 2013 mengenai tata cara pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor, di mana pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha ataupun tempat tinggal ataupun tempat yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kriteria pemeriksaan pajak. Dalam pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan, terdapat beberapa kriteria yang dijadikan alasan. Pertama, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban wajib pajak. Contohnya seperti pemeriksaan SPT, pemeriksaan PPh, pemeriksaan PPN, dan pemeriksaan pajak daerah. Selanjutnya, pemeriksaan khusus. Jadi, pemeriksaan khusus ini dilakukan ketika WP setelah diadakan analisis resiko ini berindikasi ketidakpatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Contohnya, pemeriksaan ketika otoritas pajak menemukan adanya indikasi penggelapan pajak atau hal-hal yang dituntut oleh pihak ketiga. Yang terakhir, ada pemeriksaan dengan tujuan lain. Pemeriksaan dengan tujuan lain ini dilaksanakan sehubungan dengan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti pemeriksaan penerbitan dan penghapusan NPWP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak, di mana hal ini itu mencakup beberapa objek pemeriksaan meliputi. Yang pertama, ada jenis pajak, dan yang kedua adalah periode pencatatan ataupun pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, untuk berdasarkan cakupan jenis pajak itu sendiri, itu meliputi yang pertama ada satu jenis pajak ataupun single tax, lalu yang kedua ada beberapa jenis pajak, dan yang ketiga adalah seluruh jenis pajak ataupun all taxes. Lalu, yang selanjutnya itu adalah berdasarkan cakupan periode pencatatan ataupun pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, yang meliputi yang pertama ada satu masa pajak, yang kedua ada beberapa masa pajak, yang ketiga ada bagian tahun pajak, dan yang terakhir adalah tahun pajak, baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun yang berjalan. Untuk pemeriksaan lapangan, jangka waktunya adalah paling lama 6 bulan, dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP itu diterbitkan. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kantor, paling lama 4 bulan dihitung sejak wajib pajak datang ke kantor pemeriksa pajak sampai dengan tanggal SPHB itu diterbitkan. Namun, dari jangka waktu yang sudah ditentukan itu, terdapat jangka waktu yang dapat diperpanjang oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak membutuhkan perpanjangan jangka waktu, wajib pajak dapat mengusulkan atau
atau menyatakan pernyataan tertulis. Paling lama, jangka waktu pemeriksaan pajak dapat diperpanjang menjadi 2 bulan dan untuk transaksi khusus menjadi 6 bulan. Baik SPHP pemeriksaan kantor maupun SPHP pemeriksaan lapangan dibahas paling lama 2 bulan sejak tanggal SPHP itu disampaikan kepada wajib pajak. Selanjutnya adalah jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemeriksaan lapangan di mana memiliki jangka waktu paling lama 4 bulan. Dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, pegawai, kuasa, atau orang dewasa keluarga dari wajib pajak sampai dengan tanggal LHP. Yang kedua adalah pemeriksaan kantor yang memiliki jangka waktu 14 hari sejak wajib pajak, kuasa, wakil, pegawai, dan keluarga dewasa dari wajib pajak memenuhi panggilan atas pemeriksaan pajak sampai dengan tanggal LHP. Selanjutnya adalah standar-standar yang digunakan dalam pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak tentunya terdapat standar yang digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Standar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Yang pertama ada standar umum. Standar umum di sini untuk memastikan kualitas hasil dan kelancaran proses pemeriksaan perpajakan, di mana standar umum ini meliputi mengatur syarat pribadi dari pemeriksa pajak itu sendiri. Lalu pemeriksa pajak juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti kejujuran, cermat, bersih dari hal-hal tercela, mementingkan kepentingan negara, mematuhi aturan-aturan perpajakan, dan sebagainya. Lalu dalam hal ini, DJP juga boleh meminta bantuan kepada tenaga ahli dari luar untuk melakukan pemeriksaan pajak. Standar yang selanjutnya yaitu standar pelaksanaan pemeriksaan yang mana harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang ada. Hal ini meliputi persiapan untuk proses pemeriksaan secara matang, di mana dalam hal ini dilakukan penyusunan audit program dan audit plan, dan harus dilakukan pengawasan dengan seksama. Yang kedua, metode dan teknik pelaksanaan harus sesuai dengan audit program. Yang ketiga, temuan bukti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, tim pemeriksa terdiri dari 1 supervisor, 1 ketua tim, dan 1 atau lebih anggota. Dalam hal ini, dalam kondisi tertentu, ketua tim boleh merangkap sebagai anggota pula. Yang kelima, tim dapat dibantu oleh tenaga ahli dari luar, seperti misalnya penerjemah atau ahli IT. Yang keenam, apabila perlu, pemeriksaan dapat dilakukan bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi luar. Ketujuh, lokasi pemeriksaan berlangsung di kantor DJP, tempat tinggal WP atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha WP atau pekerjaan bebas dari WP, dan tempat lainnya yang diperlukan untuk pemeriksaan pajak. Yang kedelapan, pemeriksaan dilakukan di dalam jam kerja dan bisa di luar jam kerja apabila diperlukan. Dan yang terakhir, semua proses pemeriksaan harus terdokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti bahwa telah terlaksananya pemeriksaan sesuai standar dan sebagai referensi untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Standar yang terakhir adalah standar pelaporan hasil pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan pajak, tentunya harus dibuat laporan. Laporan ini dibuat dalam bentuk LHP yang harus ditulis secara jelas, ringkas, dan sesuai standar yang ada untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya. LHP sekurang-kurangnya mencakup identitas, pencatatan dan pembukuan, lalu informasi-informasi yang tersedia, dan sebagainya. Pemeriksaan pajak bukan hal yang mudah ditakuti, melainkan suatu mekanisme untuk memastikan terpenuhnya dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam memahami dasarnya, kita bisa lebih siap dalam menghadapi proses ini dan tenang dan percaya diri. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu kita dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan yang lebih baik.